Ini adalah kisah sebuah novel romantis yang meluap setiap harinya. Akulah putra tunggal keluarga konglomerat, pemilik kekayaan dan kekuasaan dunia. Penampilannya sempurna, cerdas, dan penuh pesona. Dialah pewaris tunggal grup TK, perusahaan nomor 1 di Korea Selatan. Dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa, ia mengalahkan semua pesaing dan meraih posisi tertinggi. Dalam kisah ini, ia bukan hanya tokoh utama pria yang sempurna, tapi juga seseorang yang menyimpan cinta dan kesetiaan hanya untuk satu wanita. Dari wajah hingga keunggulan, pria ini terlalu sempurna. Pernyataan mendadak dari konglomerat generasi ketiga, inilah dia Tae Jun Sop, memilih cinta daripada perusahaan. Seorang pria tengah membaca sebuah artikel. Betapa menjengkelkannya hal seperti ini disebut artikel. Kenapa semuanya terus membicarakan Tae Jun Sop, cucu laki-laki pertama grup TK, Tae Ae Sop? Saat anak itu menarik perhatian, akulah yang membereskan pekerjaannya dan hampir tertinggal. Pokoknya, aku tidak boleh percaya koran-koran saat ini. Aku harus menonton berita. Di tengah perseteruan akuitas antara Wakil Direktur Eksekutif Tae Ae Sop dengan Direktur Tae Jun Sop yang masing-masing merupakan cucu dari Presiden Direktur Tae Si Hwan. Tae Ae Sop, Wakil Direktur Eksekutif Produksi TK, Tae Jun Sop, Direktur Utama Perencanaan Strategis TK. Akibat kekalahan telak Wakil Direktur Eksekutif, yaitu Tae Ae Sop, nama Tae Jun Sop semakin bersinar dalam grup TK, persaingan di antara mereka pun semakin memanas. Mereka tahu apa inilah kisah seorang yang dikalahkan secara sempurna oleh pria sempurna. Tae Jun Sop kaparat aku akan membalasnya ya ampun. Baju mahal, memang beda. Baju bagus, bisa mempercantik seseorang. Wow, kakak keren banget. Benar-benar seperti wanita dewasa. Jika aku masuk kerja selama 5 hari dalam 52 minggu, berarti 260 kali. Meski aku memakainya 3 hari sekali, berarti 87 kali. Jika aku memakainya 3 hari sekali selama 3 tahun, berarti perharinya seharga 1000 won. Aku rasa sudah tepat membeli baju ini. Sudah pasti, aku harus memakai baju ini selama 3 bulan. Aduh, Mingyung, kau sedang memikirkan apa sih? Karena kau sangat pintar, ibu percaya kau bisa melakukan hal yang terbaik di mana saja. Tapi ibu benar-benar khawatir. Kehidupan di kantor berbeda dengan sekolah, karena ada saja hal yang tidak dapat dipahami terjadi di dunia ini tanpa alasan. Makanya, kau harus tanamkan 3 hal ini apapun yang terjadi. Pertama, harus mematuhi perkataan atasanmu, jangan berkomentar dan tidak boleh mengeluh. Kedua, ucapkan apa yang ingin didengar orang lain daripada apa yang ingin kau sampaikan. Dan terakhir, tersenyum, pokoknya tersenyum kalau bertatapan dengan orang lain. Itu adalah 10 tahun yang lalu sesuai perkataan ibunya, Mingyung mematuhi atasannya berkata dengan sopan dan mengukur ekspresinya dengan sempurna. Selain itu, dengan kemampuan yang melampaui rekan kerja lainnya, Mingyung meraih peringkat 1 saat perekrutan, urutan peringkat 1 pelatihan, peringkat 1 penilaian kinerja, peringkat 1 pencapaian target kerja, urutan pertama rekan kerja yang ingin diajak bekerja sama, juara 1 pekan olahraga intraperusahaan, karyawan terbaik perusahaan, peringkat 1 kepuasan konsumen, dan lainnya. Dia mendapatkan nilai terbaik untuk setiap pekerjaannya dan dipromosikan dengan sangat cepat. Diangkat menjadi wakil kepala departemen termuda, sampai kemarin. Mingyung dipanggil oleh sekretaris dan diberi kabar mengejutkan. Benar, surat penunjukan resminya akan segera keluar, ujar sang sekretaris. Ia diberitahu bahwa dirinya akan menjadi sekretaris pelaksana sekaligus asisten wakil direktur eksekutif Tae Ae Sop dari bagian produksi. Bingung, Mingyung menanggapi, jabatanku sekarang wakil kepala departemen, tapi aku disuruh jadi sekretaris. Mingyung merasa terpukul, padahal selama 10 tahun aku bekerja bagai kuda, tiba-tiba malah didemosi, gumamnya, penuh kecewa.
Dengan suara bergetar, ia bertanya, apakah saya melakukan kesalahan selama bekerja? Jika ada, tolong beritahu saya. Saya akan memperbaikinya. Namun, sekretaris itu menggeleng pelan. Kesalahan, malah sebaliknya. Kau sangat luar biasa, ujarnya. Aku tahu ini kabar yang tidak masuk akal, dan aku juga menyesal. Tapi setelah memeriksa seluruh karyawan TK, cuma kau yang bisa menghadapi Tai Isop itu. Lagi pula, Rumah Pinus sudah memberikan saran yang tepat tentang orang itu. Rumah Pinus, rumah dengan dinding yang terbuat dari pohon pinus, tempat yang terlihat kokoh dengan sinar matahari yang bersinar di antaranya. Kesiaman Tae Si Huan, pimpinan grup TK. Lakukan atau tidak sama sekali, ucap Mingyung dengan tekad kuat. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dalam benaknya, ia sadar, ini adalah kesempatan terbaik sekaligus krisis terbesar dalam hidupku. Di sisi lain, suasana di bandara terasa berbeda saat Tai Sop tiba. Pak Tai Sop, saya di sini, sapa wakil manajer Kim Ki-chon, alias supir Kim. Tai Sop menoleh sekilas, oh, Kim Ki-chon, bagaimana penerbanganmu? Yah, begitulah, jawab Tai Sop dengan nada datar. Anda pasti lelah karena perjalanan dinas ini, kan? Tanya Kim mencoba bersikap ramah. Dinas apanya? Perjalanan dinas itu cuma alasan. Gumam Tai Sop, matanya menatap kosong. Selama ini, aku nggak pernah bisa berenang santai atau menikmati hidup gara-gara kerja. 34 tahun hidupku, kukorbankan demi TK. Semua ini hanya untuk jadi pemilik Rumah Pinus. Tiba-tiba, Tae Jun Sop campur tangan dan mulai menyusun rencana untuk mengambil alih seluruh bisnis ini untuk dirinya sendiri. Jadi untuk apa hidupku ini, ucap Tae Sop dengan nada kesal. Baiklah, lakukan saja perbuatanmu itu Tae Jun Sop, lihat saja apakah perusahaan ini akan berjalan dengan baik tanpaku. Kitab kerukan Chong Damdong, tapi Pak Anda diminta untuk ke kantor pusat perencanaan strategis begitu tiba di Korea. Apa Tae Jun Sop bilang begitu? Aku capek banget tahu, kita kerukan saja. Aduh, aku kan baru sampai. Siapa sih yang telepon? Dasar tidak peka, keluh si Tai Sop. Ah, apalagi sih? Dari Tae Jun Sop kan? Keluhnya lagi. Ah, iya benar. Sebentar, kenapa cepat angkat atau tutup saja? Tanyanya, seolah kesal. Ini Pak, telepon ini dari Ibu Kang Mingyung, ucap si supir. Kang Mingyung, yang dulu masuk bersamaku, aku tahu dia perempuan yang aneh, tapi kenapa seorang wakil kepala departemen langsung menelpon wakil direktur eksekutif? Pak, sepertinya Anda harus menerima telepon ini. Kenapa? Memangnya ada apa sih? Menyusahkan saja. Ya, ada apa? Halo, saya Kang Mingyung, mulai hari ini, saya menjadi sekretaris yang akan membantu pekerjaan Anda. Apa katamu? Tidak mungkin. Kenapa seorang wakil kepala departemen yang hebat menjadi sekretarisku? Kau pasti disuruh Tae Jun Sop kan? Haha, untuk lebih jelasnya, Anda dapat mendengarnya langsung dari Direktur Utama Tae Jun Sop. Saya akan memberikan telepon ini kepada beliau. Apa? Tae Jun Sop sudah tidak waras. Siapa? Sekretaris siapa? Berhenti bercanda. Bukankah ini keterlaluan untuk orang yang baru pulang dari perjalanan dinas? Bilang padanya, aku mau istirahat. Lakukan sesuai jadwal. Setelah Tai Sop sampai ke tujuannya. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Namun, tiba-tiba ponsel berdering lagi. Ada apa lagi, Pak Kim? Tanyanya. Pak Kim menjawab, bolehkah saya masuk sebentar? Begini,
Sekarang saya ada di depan ruang tamu. Bolehkah saya membuka pintu kamar Anda? Tai Isop terkejut. Bukang bilang dia akan masuk. Siapa, Kang Mingyung? Bagaimana bisa dia tahu tempat ini? Halo, ini Kang Mingyung. Terdengar suara di ujung telepon. Tai Isop terkejut. Kang Mingyung, apakah kau disuruh untuk melakukan pekerjaan sejauh ini? Kenapa seorang wakil kepala departemen yang sibuk dengan urusan kantor sampai datang ke depan pintu rumah ini? Tanya Tai Isop, bingung. Kang Mingyung menjawab dengan tenang, saya adalah Kang Mingyung. Sejak hari ini, saya menjadi sekretaris untuk membantu pekerjaan Pak Tai Isop. Tai Isop terkesiap, apa, Kang Mingyung, apakah kau serius? Ini perintah dari rumah pinus, jawab Kang Mingyung dengan tegas. Maaf, tapi saya akan masuk karena waktunya mepet, ujar Kang Mingyung, dengan nada yang tidak bisa dibantah. Tai Isop terlihat semakin bingung. Sebentar. Tapi suara langkah kaki Kang Mingyung sudah terdengar mendekat. Tai Isop mengeluh. Ya ampun, dia benar-benar, ku bilang tunggu sebentar. Pintu terbuka dan Kang Mingyung masuk dengan senyum di wajahnya. Selamat pagi, Pak Tai, katanya dengan nada ceria.